dengan total seluas kurang lebih 12 hektar. Lalu untuk lahan pertanian dan perkebunan 36 hektar. Padukuhan Pakel terbagi menjadi 4 RT, yaitu RT 25, 26, 27, 28, dan 1 RW 007 dengan rincian jumlah kepala keluarga sebanyak 165 kakak dan jumlah penduduk sebanyak 467 jiwa. Padukuhan Pakel dilalui oleh jalan kabupaten sepanjang 1 km yang dimulai dari jalan jalur lintas selatan sampai pada Padukuhan Kayangan. Prasarana umum yang terdapat dalam Padukuhan Pakel terdiri dari PAUD, SD, MTS, masjid, chapel, poskesdes, kios desa, balai padukuhan, balai kelurahan. Mayoritas penduduk Padukuhan Pakel bermata pencarian sebagai petani dan peternak sebesar 70%, pedagang sebesar 13%, dan pekerja sebagai pegawai sebesar 15%, serta masyarakat yang bekerja merantau di kota lain sebesar 2%. Pada Padukuhan Pakel terdapat 2 telaga yang bisa digunakan sebagai potensi padukuhan. Padukuhan Pakel juga memiliki potensi pemberdayaan kesenian, yaitu terdapat 2 orang dalang, 1 kelompok tongkelan jaranan, 2 kelompok toklek, 1 kelompok kecuk lesung, 1 kelompok drum band. Padukuhan Pakel memiliki kegiatan rutin berupa arisan dari setiap RT, arisan kelompok ibu PKK, rapat blok, arisan dan koordinasi kelompok kesenian, serta pertemuan Karang Taruna. Keistimewaan dari Padukuhan Pakel yaitu menjadi pusat pemerintahan Kelurahan Pringombo, dan Padukuhan Pakel pernah menjadi tempat persinggahan salah satu wali songo yang terletak di antara SD dan MTS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana Adi Saputra selaku Dukuh di Padukuhan Pakel, Kelurahan Pringombo, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menjabat dalam masa periode tahun 2017 sampai tahun 2038. Padukuhan kami memiliki visi yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, tentram, maju, makmur, berkeadilan, berakhlak mulia, dan berbudaya. Untuk mencapai visi kami, maka kami mempunyai misi yaitu: yang pertama, optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dalam segala bidang agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Berikutnya, kami juga memberdayakan potensi SDM dan SDA yang ada. Kami juga melanjutkan program yang sudah tercantum dalam program RPJMDes. Lalu kami juga ingin menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama dan selalu mengingatkan kewajiban manusia kepada Tuhannya. Berikutnya, kami juga menjunjung tinggi dan melestarikan nilai kebudayaan yang ada. Dan kami juga menjunjung tinggi nilai kerukunan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Harapannya dapat terwujudnya visi dan misi padukuhan yang mampu membuat lingkungan, ekonomi, kerukunan umat beragama, dan budaya masyarakat meningkat. Jumlah siswa di PAUD kami terdapat 10, di mana 4 laki-laki dan 6 perempuan. Tapi dari 10 siswa terdapat 3 siswa dari luar Padukuhan Pakel. Program yang kami tanamkan untuk anak-anak di sini mengikuti kurikulum Merdeka dengan menambahkan 3 elemen capaian pembelajaran, yaitu tentang nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi. Kontribusi bagi perkembangan anak-anak dengan adanya PAUD ini adalah membentuk dan mengembangkan karakter anak, kemandirian anak, kedisiplinan, sopan santun, pembelajaran keagamaan, dan pengenalan budaya Jawa. Harapan kami untuk PAUD ke depannya semoga semakin baik,
semakin maju, murid semakin banyak, sejahtera, dan anak didik lebih baik, dan anak-anak akan lebih berkarakter dan berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Tentunya semakin berkualitas untuk PAUD kami. SD Pakal 1? Sekali lagi, SD Pakal 1? Oke. MTS di Padukuhan ini dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak mengambil slogan Growing and Sharing Together, di mana di madrasah ini kita tumbuh dan berkembang bersama, bukan hanya untuk sekedar mengajar dan mendidik, tapi juga untuk menanamkan karakter-karakter. Misalnya filosofi seperti bonsai. Kalau di pegunungan, bonsai itu tidak ada nilai jualnya. Tapi kalau tumbuh kembangnya ke arah yang tidak baik, maka bisa kita ubah atau kita potong. Begitu juga dengan karakter anak. Apalagi di daerah kami, terkait sopan santun sudah mulai tergeser. Maka dari itu, kami mengambil slogan tersebut. MTS ini menjadi wadah bagi masyarakat Padukuhan Pakel, karena mampu menjadi tempat yang strategis bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, serta Dusun Pakel ini mampu menjadi lebih dikenal oleh khalayak ramai. Namun, dampak dari corona yang terjadi kemarin masih ada pergeseran moral. Anak-anak masih lebih fokus ke HP dibandingkan dengan pelajaran. Maka dari itu, kami menerapkan kebiasaan-kebiasaan sebelum memulai pelajaran agar mengembalikan fokus para pelajar. Alhamdulillah, pada SPD MTS di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Rongkop, kita tetap masih nomor 1. Harapan saya semoga anak-anak di MTS ini menjadi anak-anak yang pintar dan sopan serta santun, seperti visi kami, yaitu bertakwa, berprestasi, berbudaya, serta mandiri. Kegiatan ibadah pada Padukuhan ini memiliki binaan berbasis majelis taklim resmi di bawah binaan Kementerian Agama. Keterlibatan masyarakat khususnya di Padukuhan Pakel memiliki jadwal untuk mengikuti binaan dari majelis taklim itu 1 seminggu sekali, dan waktunya kurang lebih sampai 45 menit untuk kegiatannya. Kemudian untuk umur anak-anak kegiatannya TPA atau belajar membaca Al-Quran seminggu 3 kali, tapi 1 tahun terakhir belum bisa terkondisikan mulai dari habis corona sampai sekarang. Minat anak untuk kembali belajar Al-Quran itu berkurang. Harapan ke depan, saya sangat berharap ketika remaja bisa aktif kembali untuk kegiatan keagamaan yang bersifat wajib maupun tidak wajib, dan orang tua dapat terlibat aktif dalam memberikan motivasi anak untuk kembali belajar Al-Quran. Gereja dan jemaat bekerja sama untuk membangun kehidupan keagamaan dengan mengadakan misa atau ibadah. Di sini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat. Kehidupan keagamaan di sini tidak pernah ada masalah maupun ribut-ribut. Dan jika mengadakan ibadah di rumah masing-masing, diterima dengan baik oleh warga yang berbeda agama. Harapan kedepannya semakin berkembangnya umat di Padukuhan Pakel ini, dan keberagaman di Padukuhan ini bisa tetap terjaga keharmonisannya. Kesenian sangat penting sekali untuk melestarikan budaya, terutama budaya Jawa. Lalu untuk peranan tidak hanya dari generasi muda saja, tetapi generasi tua pun harus turut mendukung.
dalam melestarikan budaya ini, khususnya di wilayah Gunung Kidul seperti Tongkelan, Gejok Lesung, Jatilan, agar budaya ini tetap menjadi ciri khas dari Gunung Kidul itu sendiri dan tidak punah seiring perkembangan zaman. Dalam rangka rasulan, budaya tersebut digunakan untuk melestarikan adat dan mengisi kegiatan hari jadi Padukuhan Pakel, sehingga budaya-budaya yang ada tetap terjaga. Harapan untuk kesenian Tongkelan di Padukuhan Pakel semakin maju, bila perlu semakin dikenal oleh masyarakat, baik tingkat Kapanewon maupun kabupaten. Diharapkan juga adanya dukungan baik partisipasi anak-anak, generasi muda sampai generasi tua. Sebagai dalang, penting sekali untuk paham akan sebuah cerita yang akan dibawakan ataupun disajikan kepada masyarakat ataupun penonton. Hal ini karena dalam setiap cerita pewayangan itu memiliki filosofi-filosofi yang di dalamnya cerita pewayangan tersebut juga dapat diambil sebagai pesan hidup karena mengandung arti-arti penting, baik cerita yang baik maupun cerita yang buruk. Akhirnya dapat memberikan pesan sebagai masyarakat ataupun kepada penonton. Peran kerawitan dalam seni pedalangan yaitu untuk memberikan suasana saat pertunjukan dilaksanakan. Hal ini baik dalam suasana sedih, suasana senang, atau dalam suasana yang genting ataupun dalam peperangan. Kemudian alat musik yang digunakan dalam pentas pedalangan ataupun pentas pewayangan itu adalah gamelan. Dan orang-orang yang menabuh gamelan itu dinamakan yaitu wiyogo, sehingga dalam satu paguyuban gamelan itu disebut dengan paguyuban kerawitan. Harapan saya sebagai pelestari budaya, tentunya saya ingin bahwa ke depan agar menginspirasi kepada anak-anak muda, generasi-generasi kami selanjutnya. Lalu saya tetap ingin berkembang ke depan dan agar dapat tetap melestarikan budaya, dan juga dari kesenian ini harapan saya khususnya di pedalangan ini juga menjadikan suatu tambahan penghasilan saya di dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk Dusun Pakel khususnya itu tanaman yang sering ditanam di sini adalah padi pada musim awal hujan, kemudian ada dicampur dengan ketela dan ada yang dengan jagung, jadi campur sari. Kemudian ada yang khusus jagung dan ada yang khusus padi. Sementara ada juga yang menanam jenis kacang. Itu saja yang banyak ditanam di sini. Hasil pertanian untuk Padukuhan Pakel yang pertama untuk menyangga kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, kecuali masyarakatnya itu sebagai buruh bangunan dan lain sebagainya, itu bisa untuk menopang kebutuhan rumah tangga, baik untuk menyekolahkan anaknya maupun untuk konsumsi rumah tangganya. Saya mengharap agar warga itu nanti mengikuti kemajuan untuk teknologi pertanian, sehingga banyak diadakan mungkin jenis pelatihan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahannya dengan semaksimal mungkin, sehingga bisa dengan harapan bisa menambah penghasilan keluarga. Sebagian besar warga di Padukuhan ini bermata pencarian sebagai peternak. Jenis ternak yang umum diternak adalah sapi dan kambing. Kegunaan atau manfaat dari ternak itu sendiri berkaitan erat dengan permodalan terbatas, di mana biasanya warga akan memelihara satu ekor untuk pengembangan berkelanjutan. Yang membedakan dengan peternak lainnya, karena di sini menghasilkan bibit unggulan, di mana menyilangkan jenis lokal atau Jawa dengan jenis lainnya.
Untuk menjaga keberlanjutan peternakan di Dusun Pakel, maka kita berusaha untuk mencetak atau menghasilkan bibit-bibit unggul sebanyak-banyaknya dan menyiapkan pakan yang berkualitas agar dapat memajukan ekonomi di Gunung Kidul, khususnya padukuan ini. Saya berharap untuk peternakan di padukuan ini nantinya semakin berkembang dengan mencetak bibit-bibit yang unggul yang mampu dikenal atau diperjualbelikan keluar padukuan bahkan ke kota lainnya. Potensi perikanan pada padukuan ini baru terasa jika musim penghujan. Walaupun saat musim penghujan saja, tapi masih bisa kami gunakan dengan cara diberikan bibit atau benih ikan dan akan kita rawat. Walaupun hanya di musim penghujan, perikanan pada padukuan ini tetap dimanfaatkan karena masih bisa digunakan, yaitu dengan cara kita buka pemancingan umum dan tiket dari hasil itu akan digunakan untuk pengembangan kegiatan Karang Taruna. Harapan saya untuk keberlanjutan perikanan di Padukuan Pakel ini akan diberikan benih gratis, entah itu dari pemerintah desa ataupun pihak lain terkait. UMKM dapat membantu masyarakat dalam menambah keterampilan baru bagi masyarakat daerah sini yang nantinya dapat dikembangkan lagi menjadi usaha baru agar bisa digunakan untuk menambah pendapatan harian. Dari padukuhan dan pemerintah kelurahan telah memfasilitasi lokasi untuk memasarkan UMKM serta beberapa kali pernah mengadakan pelatihan dalam bentuk kelompok, namun belum bisa maksimal dalam memfasilitasi bentuk pemasaran produk UMKM tersebut. Padukuhan Pakel sendiri memiliki hasil jual berupa kerupuk rambak, pangsit, dan tape yang dijual di pasar, tapi belum bisa berjalan dengan mulus. Harapannya akan lebih banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan UMKM sehingga nantinya akan tercipta kelompok binaan yang mampu terus berjalan dan konsisten, serta akan lebih banyak mendapatkan program pelatihan dari pemerintah kelurahan. Peran Karang Taruna di Padukuhan Pakel ini adalah sebagai kontrol dan penghubung antara yang muda dengan seluruh masyarakat di Padukuhan Pakel. Jadi yang berperan utama di depan adalah Karang Taruna. Untuk meningkatkan kekompakan dan kemajuan dari Karang Taruna, kami memanfaatkan tanah kas dengan menanam rumput. Tujuannya adalah rumput tersebut akan dijual dan hasilnya digunakan untuk menopang jalannya kegiatan Karang Taruna di dusun ini. Keterlibatan Karang Taruna dalam kegiatan sosial sangatlah penting. Contohnya saat ada orang meninggal, Karang Taruna selalu berperan dalam membantu menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan untuk proses pemakaman. Dan ketika ada hajatan juga berperan dalam menjadi panitia. Harapan untuk Karang Taruna agar lebih kompak dan berpikir lebih maju untuk ikut andil dalam kemajuan di Padukuhan Pakel. Program PKK Dusun mencakup 10 program pokok PKK, yaitu penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Yang semuanya itu dapat diberikan melalui pertemuan secara rutin yang diisi dengan sosialisasi. Harapan kedepannya PKK di dusun ini lebih baik lagi. Pola pikir ibu-ibu semakin maju, memiliki keterampilan, lebih mengenal pentingnya kesehatan, terutama kesehatan keluarga, dan mengetahui cara pengelolaan keuangan rumah tangga dengan baik, serta dapat mewujudkan keluarga yang harmonis. Untuk kerjasamanya itu awal mulanya
senam itu hanya diikuti 1, 2, 3 orang. Itu pun hanya ibu-ibu muda. Awalnya itu belum ada kesadaran apa sih itu senam itu. Nah, kita mulai dulu 1, 2, 3 orang. Setelah itu dari cerita ke cerita itu kan yang udah senam itu cerita. Senam itu asik, senam itu seperti ini. Kemudian yang awalnya nggak mau itu jadi mau. Itu awal mulanya. Jadi 3 bertambah jadi berapa. Belum banyak kalau dulu. Kemudian dari kesehatan itu kan menganjurkan untuk senam, apalagi untuk lansia itu. Karena kalau di rumah itu nggak mungkin mereka itu mau senam. Jadi harus ada yang memimpin lah, harus ada yang mengkoordinir untuk senam itu. Kemudian kami itu kerjasama dengan kader kesehatan yang ada di Padukuan. Nah, kader kesehatan itu meliputi kader Posyandu dan Posbindu. Yang Posbindu itu kader untuk lansia-lansia. Jadi melalui kader Posbindu itu kan setiap RT ada. Setiap RT itu ada. Jadi masing-masing RT itu mengkoordinir lansia-lansia yang mau senam, itu siapa aja, itu diajak di hari apa nanti dikompakan. Kalau di sini kan 1 minggu itu sekali hari Minggu. Dikompakan hari Minggu itu khusus lansia misalnya. Jadi dari 4 RT itu dikoordinir kader Posbindu adanya senam lansia hari apa. Selain itu juga ada senam muda juga. Dan kami membuatnya sendiri-sendiri, tidak jadi satu. Senam lansia misalkan hari Minggu, senam ibu muda hari Sabtu misalnya. Karena apa? Dibuat terpisah karena jenis senamnya pun juga berbeda. Jadi sesuai dengan kriteria masing-masing. Seperti itu. Itu langkah kami yang pertama lewat kader. Yang kedua, kami membuat grup Padukuan, di mana di grup itu segala informasi apapun kita share di grup Padukuan itu, termasuk dalam senam itu. Dan yang tidak punya HP itu nanti diajak oleh tetangga atau saudara yang sudah baca di grup itu. Itu kerjasama yang kedua. Kerjasama yang ketiga, di event tertentu kita mengundang instruktur. Kenapa mengundang instruktur? Untuk menarik. Karena orang desa di sini itu kalau ada instruktur atau ada pelatih dari luar, itu mereka akan lebih tertarik lagi, lebih penasaran, oh siapa toh instrukturnya. Jadi kerjasamanya lewat instruktur itu juga berpengaruh untuk senam di sini. Dan kita sudah beberapa kali mengundang instruktur dari Perwosi yang kami hadirkan di sini. Dan setelah itu ya alhamdulillah sampai sekarang itu peminatnya, semangat lansia, semangat ibu muda untuk senam itu semakin bertambah.